masih. Tunggu Yusuf. Petra ditanya Iblis. Apa itu esensi dalam filsuf Petra? Jawab. Baru tanggapi. Jawab. Masalahnya begini Pak Petra. Oke. Apa yang ditanggapi ketika sesuatu yang sudah ditanggapi belum selesai apanya Pak Petra? Yang namanya esensi itu sudah pasti sehingga penjelasan dari Pak Yusuf. Oke. Gini aja. Kayaknya dari tadi kita sorry. Kita riset lagi aja diskusinya. Saya yang turun ya. Aku fokus kembali ini. Tadi habis asar. Aduh, pastor belum diskusi kita. Kalau benar nanti baru tanggapi. Aku baru. Foto-foto. Iya, karena gini ya, sekali saya Pak, tidak terlalu kondusif. Iya. Kondusif, Iya, Mat. jadi saya turun ya. Oke. Enggak, maksudnya saya baru kembali menyimak. Ayo kita riset lagi temanya, kita kembali diskusi ke materi aja, kita ke substansinya. Nanti kita adakan sesi khusus lah, kita pelajaran mengenai bahasa Indonesia. Ya, kita belajar bahasa Indonesia yang benar-benar. Gimana Pak Petra? Pak Petra mau diskusi Pak Petra? Pak Petra, izin Pak Petra, boleh? Udah selesai istirahat dulu Pak Petra. Pak Yusuf mau istirahat dulu. Sekarang Pak Petra boleh Pak Petra berbicara berdiskusi dengan saya Pak Petra. La ilaha illallah. Udah selesai Pak. Pak Yusuf udah selesai. Udah potong, bagaimana seperti ini? Iya, karena Pak Yusuf sudah selesai. Sekarang giliran Pak Petra. Pak Petra boleh? Bodoh seperti ini. Pak Petra Ngapain sih? Kesurupan, santai Pak gitu. Petra mau diskusi Pak Petra? Ngapain diskusi tempat kamu seperti ini? Ngapain Pak Petra jangan turun Pak. Pak Petra turun. Aduh saya nurunin. Saya izin turun juga. Enggak usah Pak Petra di sini aja. Pak, esensi itu apa Pak? Esensi itu apa Pak? Udah jangan susah. Bikin sesinya aja. Gini Pak Yusuf, izin Pak Yusuf, pertanyaannya adalah ketika tadi sudah dibahas tentang Yesus dan Tuhan, boleh tidak pertanyaan seperti ini Pak? Apakah Yesus manusia atau Tuhan? Nah, ini saya jelaskan ya. Jadi tolong dengar dulu. Baik ya, bisa ya Ustadz Ali? Saya sudah minta ke host ini. Kalau bisa kondusif lagi saya Bisa Pak. Oh, saya orang yang paling sabar Pak kalau mau mendengarkan. Iya. Oke, baik. Oke, sebelumnya kalau gitu saya sampaikan dulu ya biar enak. Jadi gini, terima kasih Pak Yusuf, kita masih tetap nyaman di sini ya, masih tetap nyaman. Dan saya kenapa lagi nih TikTokku? Aduh, bakal mental ini. Halo, cek kedengeran suaranya? Kedengeran Ustaz. Oh, kedengeran. Loh, kok ini tiba-tiba mau keluar ini berkali-kali. Ya, ini salah satu lawan diskusi. Dengan Pastor Yusuf ini adalah salah lawan diskusi kita dari dulu, dari zaman di Zoom. Memang sama beliau ini kita ngobrol santai. Ya, kita ngobrol santai dengan beliau. Mau ke materi tetap kita hargai sikap beliau, karena saya dari dulu apresiasi sama Pak Pastor Yusuf, selalu santai dalam berdiskusi, nggak pernah kepancing emosi dan sebagainya. Ya Ardini sudah kepancing. Oke, ya silakan. Sebelumnya ini aku bakal kebentar kayaknya nih sebentar, tapi lanjut ya. Oke, siap. Lanjut. Oke, Pak Yusuf, silakan dijelaskan apakah Yesus itu manusia apa Tuhan? Silakan Pak. Oke. Halo Pak. Halo. Iya, halo. Iya, halo Pak. Halo. Halo lagi Pak. Ya, halo, sudah dengar? Iya sudah Bapak. Bapak karena Bapak di mute Pak. Jangan di mute biar nggak putus-putus Pak. Oke. Jadi itu sebenarnya pertanyaan yang salah dalam pengertian memahami
salah dalam pengertian memahami yang kita pahami tentang kristologi ini tidak terpisahkan. Sehingga pertanyaan yang memisahkan apakah Yesus Kristus Tuhan atau manusia itu pertanyaan yang salah kaprah. Karena kristologi kami tidak memisahkan kealahan dan kemanusiaan di dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi kalau pertanyaan ini dikatakan apakah Yesus Kristus itu Tuhan atau Yesus Kristus itu manusia, itu pertanyaan yang salah. Oke, siap. Oke. Sudah Pak? Sudah. Berarti kalau tidak bisa dipisahkan antara Yesus dan Tuhan, berarti Yesus dan Tuhan, di mana dia mengatakan Eli Eli lama sabachthani, berarti dia pernah berpisah dengan Tuhan. Oke, bukan Yesus dengan Tuhan ya, Bang ya. Yesus yang Anda tanyakan tadi, Yesus ini Tuhan atau manusia? Yang tidak dipisahkan itu natur manusia dengan natur ketuhanannya. Nah, bukan berarti mau menyatakan Yesus dengan Tuhan, bukan. Itu pernyataan yang lain lagi. Yesus Kristus, di dalam satu pribadi Yesus Kristus ini terdapat dua natur. Oke. Nah, yang Anda coba tanyakan tadi menanyakan tentang natur itu. Apakah Yesus itu manusia atau Tuhan? Itu pertanyaan salah. Tetapi ketika Anda katakan apakah Yesus dengan ketuhanan terpisah, ini pertanyaan yang lain lagi. Yesus itu adalah pribadi, di dalam pribadinya ini ada dua natur itu. Iya kan, biar berjalan diskusinya Pak. Dimana saat saya mengatakan bahwasanya pernah saya baca bahasanya Eli Eli lama sabachthani. Aku mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah boleh dikatakan bahwasanya Yesus itu ditinggalkan oleh Allah Bapa pada saat itu, berarti natur ini berpisah? Kan tadi tidak bisa dipisahkan dan pertanyaannya salah. Oke Pak, silakan. Oke, yang bicara itu adalah pribadi Yesus Kristus. Oke, betul. Pribadi kedua. Sedangkan Anda katakan apakah tak terpisahkan, ini tak terpisahkan, ini bicara tentang natur. Natur itu yang saya katakan tadi bukan objek empiris, bukan sesuatu seperti macam saya kasih contoh ya, bukan macam ayam dengan bebek, bukan itu. Tetapi sesuatu yang mencirikan. Apa itu analoginya Pak? Yesus Kristus. Contoh kan, macam siapa yang mencirikan saya seperti macam manusia. Ya itu kan mencirikan saya, kodrat saya sebagai manusia. Ya, sedangkan Yesus Kristus ini, di dalam Yesus Kristus satu pribadi ini ada dua kodrat, yaitu manusia dan Tuhan. Itu yang tak terpisahkan. Sedangkan ketika Anda menanyakan, ketika Yesus berkata Eli Eli lama sabachthani, apakah tidak terpisahkan? Maksudnya apa? Karena Eli Eli lama sabachthani ini dia berkata, Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu berbicara, memang Matius mengutip dari Mazmur itu mau berbicara kepada Bapa. Ini tentang Trinitas, bukan tentang dua natur. Beda ya? Beda. Siapa yang mengatakan itu Pak? Siapa yang berbicara atau berteriak berbicara seperti itu? Yesus Kristus. Ketika Yesus berbicara seperti itu, apa yang terjadi sebenarnya Pak? Maksudnya terjadi sebenarnya bagaimana? Pada saat Yesus mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa? Apa yang terjadi sebenarnya pada saat itu Pak? Saya nggak ngerti fokus pertanyaan. Terjadi sebenarnya itu apa? Iya begini Pak, Bapak kan bilang Yesus ini 100% manusia, 100% keilahian, kan begitu. Sampai dia disalibkan. Pada saat disalibkan ini, apakah keilahian itu keluar dari 100% tubuh manusia ini? Karena apa? Karena Yesus teriak Eli Eli lama sabachthani. Enggak. Yang tersalibkan itu, yang bicara itu Yesus Kristus. Yesus Kristus. Bukan bicara tentang naturnya. Iya Bapak, bukan berbicara tentang naturnya. Tapi pertanyaan saya, apa maksud dan tujuan Yesus Christ ini mengatakan Eli Eli lama sabachthani? Ya, dia berbicara kepada Bapa. Apakah Bapak meninggalkan dia?
Akan dalam ungkapan itu dia mengatakan Eli Eli lama sabachthani. Kenapa para pembelajar Alkitab mengatakan ini kutipan Matius? Kenapa Matius mengambil ini? Karena mau menerangkan tentang apa yang terjadi di dalam Mazmur 22. Berarti Allah Bapa Jadi betul, dalam kisah- berarti Allah betul meninggalkan Yesus. Allah meninggalkan Yesus, maksudnya begini Bapak, ya, ungkapan- Allahku, Allahku, mengapa Iya. engkau meninggalkan aku, Pak? Ngomongnya begitu. Iya. Jadi gini ya, kalau dalam pengertian letterlek itu, ya kita Letterlek. dapat mengerti seperti itu. Siap. Terus secara apa Pak biar saya tidak dapat mengerti seperti itu, Pak? Jadi Bapak berusaha memberikan saya bahasa yang lain sehingga saya harusnya tidak mengerti Oke. tentang hal itu. Harusnya Oke. saya memahami dengan cara yang agak lain gitu. Oke, Coba yang Pak. agak lainnya itu seperti ini, bahwa penulisan Injil ini Pak Yusuf, izin beli bodrek dulu ya, Dewa ya. Beli bodrek. Dewa. Jadi gini, Ya, saya mengatakan sesuatu yang lain karena apa? Injil itu bukan suatu karya tulis yang mau dikatakan tentang sejarah atau apa historisitas tentang itu, bukan. Tetapi Injil itu adalah kesaksian iman. Satu. Kedua, penulisan Injil itu mempunyai karakter yang berhubungan dengan diri penulis dan juga kepada umat yang dijangkaunya, maksudnya pewartaan kepada orang yang dijangkaunya. Itu menjadi bahan-bahan pertimbangan untuk kita mengerti kenapa Matius mengutip Eli Eli lama sabachthani. Bahkan pengutipan itu pun diperkirakan tidak sesuai sama dengan apa yang ada di dalam Mazmur. Karena apa? Karena memang Matius mau memberikan penekanan yang berbeda tentang apa yang dikutipnya. Jadi pembelajaran Alkitab ini terlalu luas untuk dipahami secara sempit dengan pengertian yang secara letterlek kita baca itu berarti itu maksudnya, bukan. oke. Itu saja Itu kan jalan lainnya. Itu kan maksud dari yang menuliskan tadi. Nah sekarang pertanyaan saya kembali. Sekarang apa maksudnya Yesus mengungkapkan kalimat itu? Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Apa maksudnya? Apa maksud dan tujuan Yesus? Iya kan saya sudah jawab tadi secara letterlek itu kita pahami ya Bapa meninggalkannya. Tetapi saya bilang Injil ini adalah ketika Anda katakan cara lain yang saya katakan itu kan saya jelaskan tadi bagaimana Injil itu dituliskan. Tetapi kalau kita baca Injil secara ini tulisannya gini, apa artinya? Maka menimbulkan arti yang Anda katakan itu Bapak Kembali ke fokusnya Pak. Berarti betul kata Bapak barusan mengatakan Allah Bapa meninggalkan Yesus. Secara harafiah ya. Secara harafiah, tapi secara kenyataan, Secara iman itu hanya ungkapan yang dikutip Matius. bukan kita tidak usah ngomongin Matius karena pusing kalau Matius ini nggak jelas dia nama bapaknya siapa aja kita nggak tahu. Ini aja Pak, kita fokus kepada Yesus aja Jadi yang kamu jelas. dari mana itu? Ya Yesus saya kutip. Kutipan Injil Matius. Tapi apakah Yesus mengatakan itu? Itu dulu Pak. Apakah Yesus mengungkapkan? Nah, ketika Yesus mengungkapkan itu, apakah betul terjadi Allah Bapa dalam kenyataan meninggalkan Yesus? Apakah hanya Yesus ngadi-ngadi gitu loh Pak? Maksudnya bahasa Betawinya Pak. Oh, kamu tanya gitu ya. Berarti kita harus cari tahu siapa 2000 tahun yang lalu menjadi saksinya. Nah, Saya kan dari tahun 2000 sekarang, saya pun di tahun 2000 sekarang. Bagaimana coba. Anda menanyakan? izin Bapak, boleh saksi? boleh kita masuk di penulisan Biblos Pak, boleh ya? Bapak, Kan Anda mendorong ini Mendorong, mantap. nah sebentar Pak, di sini. Iya, bentar Pak, biar seimbang diskusi kita. Bapak juga boleh saya mau bilang begini Pak. Coba Bapak buka Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Depan saya nggak ada Alkitab. Oke, Alkitab itu begini Pak. Aduh, gimana sih Pak Pastor ini, saya aja sebagai pendeta saya harus menghafal Pak walaupun nggak banyak. Begini Pak. Jadi
Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi di sini saya mengambil ayat ini karena apa? Karena adanya Eli lama sabachthani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Disitulah Allah Bapa meninggalkan Yesus kembali ke kerajaan sorga untuk menjadikan Yesus yang disalibkan itu menjadi Tuhan. Jawabannya di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Begitu loh Pak. Jadi betul adanya Yesus tidak berbicara seperti orang gila, cuma mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Kenapa Yesus seorang Tuhan yang mengatakan Eli lama sabachthani tapi tidak terjadi apa-apa sebenarnya? Dia hanya mengungkapkan penggenapan. Tapi apakah iya penggenapan itu masuk akal sehingga Yesus harus ngadi-ngadi gitu loh Pak? Yesus hanya ngomong ngawur gitu agar genap gitu. Kayaknya penggenapan itu akan genap kalau Yesus juga nggak mengatakan hal seranco itu. Tapi benar, Yesus mengatakan penggenapan itu karena jawabannya ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Begitu Pak. Oke, dengar ya. Malah saya ngajarin Pak, kita ngajarin Pak waktu itu. Dari narasi Anda yang menjadi pertanyaan, apakah Matius itu sedang bertanya kepada Lukas? Kenapa Pak? Aduh, kenapa? Dari narasi Anda sendiri, apakah Matius bertanya kepada Lukas? Kita fokus kepada Yesusnya Pak. Ketika dia melakukan. Jadi kamu menjelaskan apa? Sejak kapan Matius kenal Lukas, Pak? Makanya itu saya tanya. Coba tanya aja narasi. Sejak kapan Matius kenal Lukas? Makanya membias. Kalau kita nanya seperti itu membias, nggak ada rujukannya sudah. Makanya tadi ketika Anda menarasikan itu seolah-olah Matius menuliskan Eli lama sabachthani ini ada jawabannya di dalam tulisan Lukas. Jadi pertanyaan bukan tulisan Lukas, jawabannya di tulisan ini Pak, di khotbah Petrus yang berkhotbah itu Pak, yang menuliskan itu Paulus. Kamu bilang Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 36 itu siapa yang menuliskan Pak? Udahlah. Ya, siapa yang menuliskan Kisah Para Rasul itu Pak? Apa harus saya ulang-ulang? Betul Pak, biar saya paham Bapak harus ulang-ulang. Begitulah yang namanya diskusi. Jadi jangan capek Pak. Itu saya katakan Lukas. Astagfirullahaladzim. Kok Lukas itu menulis Kisah Para Rasul berapa sampai berapa Pak? Inilah ditanya. Kalau begini saya kasih penjelasannya. Jawab Lukas itu menulis Kisah Para Rasul berapa sampai berapa? Jawab berapa? Kisah Para Rasul itu tulisan Lukas deh. Ya, yang semuanya berarti tulisan Lukas. Kisah Para Rasulnya semuanya gimana? Oke, yaudah biarin Bang Edi. Udah biarin. Kisah Para Rasul kan bilang semua kan Lukas. Yang lo lah pintar dikit. Iya Bapak yang paling pintar. Iya benar. Gini Pak yang paling. Oke. Itu kan khotbah Petrus Pak yang menuliskan Lukas. Oke. Apa ini khotbah Petrus dituliskan Lukas lagi? Jangan, kalau nggak tahu jangan menyimpulkan. La haula wala quwata illa billah. Kisah Para Rasul 2 ayat 36 perikopnya adalah khotbah Petrus, dan Petrus berkata di depan kaum Israel mengatakan, Oke, gini saya jelaskan sedikit tentang apa Kisah Para Rasul. Dengar dulu makanya. Bapak aja tidak punya Bible Pak, sedangkan Bapak mematahkan argumen saya. Bukan dengar Pak, Bapak tahu tidak itu adalah khotbah Petrus Pak. Pak. Bapak tahu tidak kalau itu khotbah Petrus? Bapak tahu tidak kalau perikopnya itu khotbah Petrus Pak? Coba host tolong stabilkan. Bapak tahu tidak itu khotbah Petrus Pak? Bapak menjelaskan dari tadi sesuatu, Bapak tidak mengerti apa-apa yang ada di dalam Bible Pak. Jadi Bapak cuma berasumsi ngarang-ngarang bebas. Saya berbicara bahwasanya Kisah Para Rasul 2 ayat 36 itu perikopnya adalah khotbah Petrus. Khotbah Petrus di depan kaum Israel mengatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Tuhan membuat Tuhan pada saat itu. Jadi betul adanya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Pada saat itulah 100%
bagian kemanusiaannya Yesus ditinggalkan oleh Sang Ilahi 100%. Jadi disalibkan itu sempat cuman manusia saja, tapi kembali dijadikan Tuhan oleh Tuhan. Begitu Pak. Tapi Bapak menjelaskannya macam orang setengah tidur tapi tidak tahu apa yang saya bacakan. Bapak mengatakan itu tulisannya Lukas yang Petrus katakan, sedangkan di situ katanya sebenarnya adalah yang menuliskan itu adalah Paulus Pak. Aduh, cobalah apakan dulu itu Pak biar nggak apa kali. Ya, gini saudara, jika Anda belum mengerti, bertanya dengan baik supaya mendengarkan. Begini saya jelaskan saja. Masalahnya penjelasan yang Bapak jelaskan itu tidak ada sinkronisasi semuanya Pak. Bapak cuma ngejelasin bang setengah tidur Pak. Kisah Para Rasul itu tulisan Lukas yang kedua. Ya, Di dalam tulisan itu dikenal juga sebagai kitabnya Roh Kudus satu. Kedua, di dalam tulisan itu memuat dua rasul besar, yaitu Petrus dan Paulus, di mana Petrus di bagian sampai bab ke berapa ya? 12 itu berbicara kebanyakan dominannya menyoroti tentang Petrus. Selanjutnya adalah Paulus. Jadi kisah para rasul itu jika Anda tidak mengerti bertanyalah. Oke. Berarti Anda Saya menerima. menjelaskan dengan berapi-api dengan seluruh kesalahan itu. Ada yang salah berarti. Bertanya, Siapa yang salah di situ Pak? Siapa yang salah di situ? Saya katakan kamu. Iya, Saya katakan kisah para rasul itu tulisan Lukas, kamu ngotot. Ya udah Itu iya. adalah khotbah Petrus. Saya pertanyakan. Ini supaya kamu Ditanya ke dia, Lukas menulis kisah para rasul itu abad keberapa Pak? Tahun keberapa? Coba dijawab Pak. Enggak bakal bias kemana-mana Bang Adi. Kita capek nyari tahu itu, dia nggak paham. Kita ngulik kemana-mana siapa yang menuliskan ini, siapa yang menuliskan ini. Kita panjang nyari riset itu, tapi ada orang yang ngarang dia nggak tahu sama sekali gitu loh. Tapi yang nggak apa-apa lah Pak. Udah sekarang Pak. Saran saya gini tahu Pak. Ini udah 4:30 kan nanti kita sampai maghrib, kita sapa dulu barangkali ada tenaga baru. Saya izin Kristen Ronaldo dari Kristen ya. Barangkali Pak Yusuf, Pastor Yusuf masyarakat mau asar dulu. Nice. Bapak Kristen Ronaldo. Izin Pak. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore. Ya, dari Kristen ya. Satunya? Iya, dari Kristen. Tribor. Ya? Kristen. Ya. Oke, baik. Boleh. Mari kita diskusi. Oke, siap. Pelan-pelan saudaraku ya. Iya. Oke. Begini Pak Kristen atau Pak Tribor, siapa yang bisa menjawab, sejak kapan Yesus sadar bahwasanya dirinya di dalamnya ada ketuhanan, atau sejak kapan di usia berapa Yesus sadar kalau dirinya adalah Tuhan? Silahkan Pak, siapa yang mau menjawab antara Bapak Kristen Ronaldo dan Tribor? Sejak dia dibaptis, Pak. Sejak dia dibaptis, jadi sebelumnya dia nggak pernah sadar bahwasanya dia dirinya adalah Tuhan. Ustaz Alif izin turun dulu ya, teman-teman. Mau sholat asar, udah asar di sini. Ya, terima kasih. Ini baru mau sholat asar. Enggak udah asar di sini soalnya. Di sini udah asar soalnya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kalau masalah waktu mah sejam yang lalu udah asar, Bang Ardi gimana? bertanya. Ya udah lanjut. Kristen Ronaldo, Pak Ronaldo. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak. Masih dengar, Pak? Masih. Iya. Berarti Yesus nggak tahu kalau dia adalah Tuhan sampai dia dibaptis. Di usia berapa dia dibaptis, Pak? Di usia 30-an, Pak. Yesus dibaptis. Siapa yang membaptisnya, Pak? Yohanes. Siapa yang memberitahu kalau dirinya adalah Tuhan? Kalau dirinya Tuhan, itu kan ada
setelah dia baptis kan ada terdengar suara dari surga kepadanya, ialah aku berkenan, Bapa dari surga. Setelah dia ketemu Yohanes dan dia bersaksi di depan orang-orang banyak, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar. Apabila ada kesaksian yang datang daripadaku, sudah pasti itu kesaksian yang tidak benar, karena kesaksian yang benar adalah datang daripadanya. Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar. Jadi Yesus tidak pernah menghakimi sekonyong-konyong dia sendiri, tetapi dia harus mendengarkan dari Allah Bapa. Apakah pada saat Yesus mengatakan hal itu, dia sudah dibaptis atau belum dibaptis? Sudah dibaptis. Apakah Yesus berkata seperti itu, dia sadar bahwasanya dirinya adalah Tuhan? Itu kan ayat yang klimaks bagi orang Kristen. Ayat yang paling Klimaks? sakral. Paling sakral. Iya, ayat yang paling sakral, di mana ia bersaksi. Di mana ia bersaksi, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu Yesus siapa kalau begitu? Oke, luar biasa. Ketika ayat yang begitu sakral, yang Bapak tidak percaya bahwasanya Yesus itu hanyalah utusan, tapi kalian tuhankan, apa jawaban dari semua kesakralan ini, Pak? Kalau memang ayat itu sakral, ketika Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan, Pak, gitu loh. Apa dirinya? Dia tidak pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan. Jadi itu yang saya bilang tadi, itu ayat sakral, itu ayat klimaks yang dimana orang Kristen akan mempercayai bahwa di dalam diri dia itu bukan hanya dia, tapi Tuhan itu sendiri. Sebab dia berkata, dia kan jadi manusia ini. Kenapa Dia mesti datang, Pak? manusia. Ketika memang ada Dia di dalam bersaksi diri, begini, sebenarnya aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Loh, terus gimana ini? Kau tidak berbuat apa-apa dari diri sendiri? Bapak baca, Pak, baca Bapak. Aku menghakimi apa yang aku dengar. Kan begitu, aku mengaku sesuai apa yang aku dengar, dan penghukumanku adil, karena aku menuruti kehendak, bukan kehendakku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang di surga. Bapak yang mengutus aku. Kan begitu. Iya kan begitu. Nah, sebentar, kita uraikan satu-satu. Bapak Sebentar, biar saya mengutus. selesaikan, nanti kamu sanggah. Oke, silahkan. Jangan sanggah dulu sebelum dijelaskan, ya kan? Iya, Pak, iya. Bapa yang berkehendak, Bapa yang berkehendak kan dalam diri Yesus. Maka Bapa yang mengutus dia, yang berkehendak dalam diri Yesus itu sendiri. Bapa berkehendak, Bapa menyatakan, Bapa mewujudkan, Bapa merealisasikan misi-visi. Terus kamu siapa? Kan gitu. Dia siapa? Bapa yang mengutus itu. Berarti yang mengutus kamu itu bukan kamu sendiri, tapi Bapa yang mengutus di dalam diri kamu itu. Itulah Bapa itu sendiri. Kan begitu, Bang. Udah, Pak. Kalau kita mau pertanyaannya kepada Yesus itu sendiri, kepada kemanusiaan. Siap. Oke. Siapa yang berkehendak di dalam diri Yesus untuk menggerakkan dan berucap kepada Yesus? Yesus berucap, Yesus berkehendak, Yesus melakukan apapun yang ada di muka bumi ini. Siapa yang membuat Yesus berkehendak dan melakukan apa-apa? Nah, itu juga ayat pamungkas. Dalam Yohanes pasal 5, nomor yang ke-19, Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, bukan main-main lagi ya. Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Loh, kamu ngapain? Jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Terus Yesus ini siapa? Kan gitu, Bapa yang mengerjakan dalam diri Yesus. Kalau Bapa yang mengerjakan dalam dirimu, siapakah kamu? Makanya orang ahli Taurat berkata, kamu sekali-sekalinya manusia, tapi menyetarakan dirimu dengan Allah. Tapi mau gimana lagi, itu kenyataan. Maka disalibkan saja orang seperti ini, kan? Udah. Ya, kira-kira begitu. Kita masih berfokus kepada Yohanes ya. Ketika
ketika dia mengatakan dan dia mendengarkan, apakah mendengarkan dari dalam atau mendengarkan dari luar? Ketika sinkron tidak. Setiap apa yang dikatakan Yesus, dia mendengarkan apa yang diperintahkan atau apa yang diberitahukan kepada Allah Bapa, kan begitu. Nah, sehingga Yesus melakukan itu. Makanya setiap keputusannya itu adil. Oke? Nah, pertanyaannya simpel seperti ini. Ketika Yesus mengatakan dirinya adalah utusan, dia mendengarkan apa yang diperintahkan. Lantas dari mana yang mau dikatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Sedangkan setiap firman-firman, setiap apapun yang diperintahkan oleh Allah, Yesus mendengarkan dan menuruti setiap permintaan Bapa. Contoh, saya sebagai direktur utama, Bapak sebagai administrasi dalam perkantoran, saya mengarahkan Bapak, memerintahkan Bapak untuk mengambil keputusan-keputusan dari keputusan saya, memerintahkan kepada Bapak. Dan Bapak melakukan setiap apa yang saya perintahkan. Bapak Ronaldo mengatakan bahwasanya semua keputusan yang keluar dari saya itu sah. Karena apa? Itu adalah perintah dari Pak Direktur langsung. Jadi Pak Direktur satu dengan saya. Pak Direktur, saya mendengarkan dari Pak Direktur, saya mengeluarkan keputusan ini, tidak ada yang boleh menyangkal ini, karena keputusan ini datang dari Pak Direktur langsung. Pak Ronaldo mendengarkan dari Pak Direktur langsung. Apakah Pak Ronaldo ini sebagai administrasi perusahaan saya bisa dikatakan Bapak juga adalah direktur? Kalau Bapak memahami analogi sederhana saya, Pak. Oke, saya paham, Pak. Masa orang Kristen yang miliaran ini nggak percaya, nggak bisa bedain mengutus dan utusan. Tak mungkin nggak percaya saya. Orang Kristen tuh nggak sebodoh itu juga, Pak. Tapi dalam gini ya, Yesus berkata, aku tidak bersaksi atas diriku sendiri. Apalah yang bersaksi tentang aku? Kan begitu. Betul. Kalau bersaksi dalam dirimu, terus saya harus panggil kamu siapa? Apa, gimana? Kan begitu pertanyaan. Dia mengaku, aku tidak bersaksi atas Yesus. Apa itu? Terus saya panggil kamu ini siapa? Manggil manusia salah-salah, manggil Tuhan salah-salah. Makanya dia berkata, barang siapa yang mendengar perkataanku, ingat, mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Pertanyaannya, percayakah kita orang yang percayakah kita yang mengutus Yesus ini? Percaya sebagai apa? Percaya sebagai Allah atau Tuhan? Jika kita percaya sebagai Tuhan Allah Bapa, jika kita percaya bahwa, makanya Yesus berkata, barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya Dia yang mengutus aku. Pertanyaannya dulu, percaya nggak kita Dia yang mengutus Yesus ini? Oh, kita percaya sebagai Tuhan. Lalu ketika Tuhan ini berkehendak atas diri Yesus, jangan berpaling. Kamu sudah bersahadat, kami percaya Dia sebagai Tuhan. Ketika Tuhan ini bersaksi dalam diri Yesus, jangan berpaling. Kan itu pokoknya. Makanya Yesus mengatakan, barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, percaya sebagai apa? Sebentar Bang, jaringan. Sebentar ya. Lantas dari itu masih lancar kok, lancar. Apakah atas dasar landasan itu kita menuhankan Yesus? Saya selesaikan dulu. Ya, Yesus berkata, barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, kami percaya bahwa yang mengutus kami itu adalah Allah. Lalu ketika Allah itu berkehendak atas diri Yesus, kita harus panggil apa? Langsung kita nggak percaya lagi. Kan begitu konsep iman Kristen. Nggak bisa kita berpaling, kita munafik di situ, nggak bisa. Kamu bersaksi, kamu percaya orang yang mengutus Yesus. Lalu ketika orang itu bersaksi dalam diri Yesus, sebab Yesus sendiri mengaku, aku tidak bersaksi diriku sendiri, aku tidak berbuat apa-apa. Lalu orang Kristen tahu gitu, nggak percaya kami yang mengutus kami itu menjadi manusia, nggak percaya kami. Kan nggak gitu konsep orang Kristen. Makanya Yesus berkata, dengarkah kamu? Kalau kamu dengar, berarti kamu percaya.
Kamu percaya dia sebagai apa? Allah kita katakan. Lalu Allah itu kita bersaksi dalam diri saya. Kamu percaya masih di Allah? Kalau nggak percaya, binasa. Gitu bang, konsep mengutus utusan dalam Kristen itu enggak seperti, maksudnya kita bedain mengutus orang sama mengutus diri sendiri. Kira-kira begitu bang, tolong dipahami. Ya, lantas itu kah yang atas dasar lantasan itu kah Bapak mentuhankan Yesus? Iya, karena di dalam diri Yesus tidak bersaksi atas dirinya sendiri. Saya kan udah bersaksi, maka saya percaya. Ketika Yang Yesus kamu adalah Bapak tahu tidak esensi Tuhan itu apa, Pak? esensi Tuhan itu kan apa? Kalau saya katakan ya Allah yang maha menciptakan kan. Nah, Allah kan, apakah hanya Allah yang dapat dikatakan Tuhan karena dia maha pencipta, maha segalanya, maha kuasa, maha berkehendak? Oh, kalau itu topik lain bang. Kalau soal Tuhan itu Bukan, iya, ini jawabannya bukan topik Pak, ini cuma jawabannya apa, iya apa tidak. Apakah hanya Allah Bapa yang patut dikatakan Tuhan, maha kuasa, maha segalanya, maha hebat, maha perkasa, karena tidak ada yang mampu menggapai Tuhan. Oh ya, kalau untuk Oke? kalau untuk maha pencipta, kalau untuk hanya maha pencipta berarti Allah itu cuma satu. Tapi kalau soal ada kuasa-kuasa, Tuhan jadi banyak. Oke, pertanyaan Siapa saya, yang berkuasa dikatakan apakah pantas Yesus disandingkan dengan kata Tuhan yang maha segalanya? Kita ngomongin kepantasan aja Pak, kepantasan Tuhan. Ketika manusia, apakah ada manusia yang pantas dikatakan Tuhan? Sebentar ya bang, apa pertanyaan tadi? Kenapa Pak? Apakah setara? Ya, kira-kira begitulah. Apakah setara ya? Bukan kesetara. Gini. Gitu. Kan tadi saya jelaskan bahwasanya hanya Allah Bapa lah yang pantas dikatakan Tuhan. Karena apa? Allah Bapa berkehendak, Allah Bapa maha kuasa, maha besar, maha segalanya, yang bisa melakukan apapun dari segala apapun yang tak terjadi di muka bumi ini. Nah, pertanyaan saya, apakah Yesus pantas disandingkan dikatakan Tuhan yang memiliki maha segalanya? Berarti saya harus mengulang lagi penjelasannya. Itu kan Tuhan yang saya percaya tadi. Ketika Tuhan itu bersaksi dalam diri, namanya Yesus, atau bersaksi kepada siapa saja, kan saya nggak bisa membatasi Tuhan. Mungkin dia bersaksi sama pohon besok, atau apa. Yang penting saya percaya Allah itu adalah Allah pencipta langit bumi. Lalu ketika Yesus berkata, kamu mendengarkan aku dan kamu percaya pada Dia yang mengutus aku. Lalu dia berkata, yang bersaksi dalam diri saya Allah, Dia itu. Lantas saya mengatakan apa? Bukan Allah lagi. Berarti saya melanggar syahadat saya sendiri. Kira-kira begitu. Mulai dipahami. Oke, begini Pak, saya kan sekarang merujuk kepada Yesusnya nih. Karena kalau Tuhan, segala maha yang Dia miliki, kita tidak dapat menggapai dari akal pikiran manusia dengan segala kemahaannya. Nah, pertanyaan saya, apakah pantas Yesus dikatakan Tuhan yang memiliki maha segalanya apapun itu? Apakah Yesus dapat dikatakan dapat dikatakan Tuhan dengan segala kemahaannya? Iya bang, aku ngerti. Ada ayatnya kok, datanya. Makanya Yesus berkata, orang yang tidak mempercayai Anak, tidak mempercayai Bapa. Kan, jika saya mengatakan tidak pantas, berarti Allah yang kau syahadatkan tadi bahwa Dia penguasa bersaksi atas diri Yesus. Ketika Dia bersaksi dalam diri Yesus, lalu kau bilang tidak pantas. Berarti sama saja kau tidak, mending dari awal aja kau bilang saya tidak percaya orang yang mengutus kau Yesus. Mending langsung begitu saja. Saya bukan tidak percaya dengan yang mengutus Yesus. Saya percaya yang mengutus Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi yang saya anehkan adalah ada manusia yang menuhankan Yesus. Pantaslah tadi Abang bilang, kalian harus percaya Anak yang kuutus. Betul.
itu utusan, itu adalah hamba gitu loh. Yesus itu adalah hamba. Segala Izinnya apa sesuatu. dulu Bang Ibes? Izinnya apa dulu yang baru gabung biar ini. Selamat sore Pak atau Ibu Gigi. Selamat sore Mas. Sore, ya dari Islam, dari Kristen? Dari Muslim. Oh Muslim, oke baik, siap. Oke, standby ya. Ini tadi Trevor kalau mau gabung diskusi giliran aja bilang gitu menanggapi. Jadi biar kesannya nggak dibiarkan, soalnya ini snacknya juga belum bisa dikeluarin. Ya silakan diskusi dulu, baru nanti kasih snack. Ya lanjut. Kalau saya sendiri fokusnya sudah tidak berfokus kepada Allah Bapa, karena Allah Bapa itu segala maha keagungan yang dia miliki. Jadi apapun yang dia lakukan, apalagi dia mengutus seorang manusia untuk menyampaikan setiap apa yang dikatakan oleh Allah Bapa betul adanya. Kan begitu. Lantas kenapa ada manusia yang menuhankan Yesus, sedangkan Yesus hanyalah utusan, adalah rasul atau nabi gitu loh. Fokus saya seperti di situ sebenarnya. Tapi kan udah jelas konsep Bang Ben nggak Kristen kesempatan, maaf ya. jelas, sudah kita Lanjut. nggak perlu kita bahas kalau konsep Kristen. Gini Bang, itu kan abang sudah bersaksi ya tentang Allah ini ya, sudah bersaksi. Pertanyaannya, ketika Allah yang kau saksikan itu, yang kau agungkan itu, yang kau muliakan itu, dia bersaksi pada sesuatu yang lain, misalnya pada dirinya Yesus. Lantas kamu percaya atau enggak? Kan begitu aja pertanyaannya. Apakah kamu tiba-tiba langsung menyangka? Kamu kan udah bersaksi Bang. Kamu kan udah bersaksi, itu Allah saya. Aku sangat percaya dia maha pencipta, pokoknya maha lah. Intinya bagimu adalah maha, dia adalah Tuhan. Pernahkah Tuhan, oke, abang kan berkerucut kepada bersaksi syahadat atau apalah tadi abang ngomong itu. Saya juga nggak nyambung sebenarnya abang ngomong syahadat. Cuma gini, oke. Pernahkah Allah Bapa mengatakan bahwasanya anak yang saya utus itu adalah Tuhan? Ya kalau gitu kan Tuhan kan nggak mungkin berkata aku Tuhan Bang. Kan Oke, enggak, tidak. Hanya Tuhanlah yang dapat mengatakan dirinya sendiri adalah Tuhan, karena dia sang penguasa di muka bumi ini. Tapi apabila ada manusia yang mengatakan dirinya Tuhan, Iya, makanya Yesus tidak mengatakan Tuhan. lantas kenapa dia disalibkan? Lantas kenapa kalian mengatakan Yesus itu Tuhan? Kalau Yesus tidak mengatakan dirinya adalah Tuhan. Ketika Tuhan itu bersaksi atas dirinya, kami katakan apa? Bukan Tuhan. Apa yang kami katakan? Tuhan bersaksi atas diri Yesus mengatakan apakah Bersaksi atas diri Yesus. Kami Iya, bagaimana saksi Tuhan? Tuhan. Iya, bagaimana kesaksian Tuhan tentang Yesus? Apa yang Tuhan katakan tentang Yesus? Lihat dari pengakuan Yesus, kamu kan percaya Yesus. Bukan Tuhan, Tuhan. Yesus kan Allah. Yesus tidak Saya pernah. kamu dia yang mengutus aku. Iya, abang paham nggak sih pertanyaan saya muter-muter dari Yesus kan tadi? udah bersaksi itu. Percaya nggak kamu? Bang, dengarkan. Allah Bapa sudah tidak ada lagi yang boleh mematahkan atau yang bisa mematahkan bahwasanya dia adalah Tuhan. Jazib Allah Bapa. Jadi jangan seperti orang bego yang ditanyakan apa, yang jawab apa. Saya pertanyakan Yesus. Abang menuhankan Yesus, kenapa? Udah kita merujuk ke situ aja. Kenapa Yesus dituhankan? Sedangkan yang namanya Tuhan disandingkan dengan kemahaannya. Itu loh. Enggak masalah itu. Kenapa saya kembali ke Tuhan, abang kembali ke Allah Bapa, kita kembali ke Yesus, kembali ke Allah Bapa. Apakah Anda percaya Allah Bapa? Ya Allah Bapa mah Allah Bapa, jelas dia adalah Tuhan sama segalanya, dia adalah pencipta langit dan bumi. Iya. Nah pertanyaannya Yesus ini siapa? Kok dia Tuhan? Iya Bang Rabu.
aku ngerti sekali pola pikirmu, sebab aku pernah di posisimu. Semua orang Kristen juga pernah di posisimu. Mereka pernah berbicara tentang ketuhanan Yesus ini. Nggak perlu kamu jelaskan, udah mengerti, karena kan sudah dari sana. Ya sudah, Yesus ini pantas ya. Pertanyaan saya, Yesus ini pantas tidak dijadikan Tuhan. Iya, makanya pertanyaannya simpel. Kamu percaya dia yang mengutus? Jawab Bang. Jawab. Percaya. Yesus Percaya. Yesus pantas tidak dijadikan Tuhan. Kamu yang percaya itu Yesus pantas tidak dijadikan Tuhan. Yesus, masa kita bilang nggak pantas dari Tuhan? Tuhan mengatakan apa dalam diri Yesus? Pantas lah Bang, kan itu polanya. Pola apa Bang? Bang, udah aku lewatin aja, kalau aku nggak bisa, kalau dia bisa. Ya karena abang nggak bisa jawab, muter-muter terus. Abang nggak bisa jawab. Kenapa saya bertanya tentang Yesus? Abang kembali ke Allah Bapa. Ya Allah Bapa adalah Dia yang bersaksi. Bersaksi apa? Bersaksi kalau Yesus itu Tuhan? Enggak toh. Enggak ada ya Allah Bapa mengatakan bahwasanya anak yang saya titipkan atau anak yang saya turunkan, yang saya ciptakan atau yang saya utus adalah Tuhan. Enggak pernah. Yang kalian percaya adalah penulis-penulis, pengarang-pengarang surat-surat itu yang mengaku dirinya adalah rasul, yang dirasul-rasulkan. Seperti Paulus contohnya. Apakah Paulus ada yang mengatakan di luar dirinya sendiri yang mengatakan dia adalah rasul di zamannya? Tidak ada, hanya ngaku-ngaku dia rasul. Itu yang kalian ikuti. Jadi makanya ketika saya bertanya fokus kepada diri Yesus sendiri dan Allah Bapa, saya berfokus kepada Yesus sendiri dan Allah Bapa. Dia tidak pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan, tapi ada manusia yang mentuhankan Yesus sehingga kalian percaya bahwasanya Yesus itu Tuhan. Begitu ditanya, bingung jelasinnya. Tentang Tuhan seperti apa, esensi Tuhan itu bagaimana. Yang dipertanyakan itu pengakuan akan imanmu. Kamu mengakui Tuhanmu adalah pencipta alam semesta, pokoknya maha kuasa. Itu pengakuan imanmu. Perlu saya tanyakan pengakuan imanmu. Perlu saya pertanyakan pengakuan imanmu. Ketika dalam pengakuan imanmu bersaksi terhadap siapa saja, kamu terima betul lah, kan begitu aja. Apa sih, kok nggak pernah nyambung ya ditanya? Iya, itu kesulitan pikiran saudara. Bukan kesulitan Anda menjawab bagaimana? Saya cuma simpel pertanyaannya, apakah Yesus pantas dikatakan Tuhan? Tidak pernah dijawab sama sekali. Malah kembali ke Allah Bapa. Nggak pernah Anda jawab dari tadi. Apakah Yesus pantas sebagai manusia yang pernah digampar, diludahi, ditusuk perutnya? Dan manusia Yesus yang pernah lahir keluar dari tempat yang tidak suci, dan manusia Yesus yang disimpan di kandang, dan manusia Yesus yang digendong oleh ibunya, pantas tidak dikatakan Tuhan? Begitu pertanyaannya. Jawaban Anda apa? Kalian percaya tidak dengan syahadatnya bahwasanya dia adalah sang pencipta? Permisi Bang. Ya silakan Pak. Kalau saya silakan orang biasa yang mencoba menanggapi dikit ya, maksud Ibas itu gini loh guys. Jadi berdasarkan fakta-fakta yang ada di Bible Anda, kan dikatakan Yesus adalah utusan, Yesus adalah hamba Tuhan. Bahkan Yesus dengan mulutnya sendiri mengatakan dia punya Tuhan. Markus 12:29, Yohanes 20:17. Yesus juga mengatakan dengan mulutnya sendiri dia menyembah Tuhan. Yohanes 4:22. Nah dari semua fakta itu menunjukkan dia Tuhan atau bukan, gitu loh maksud Ibes. Lanjut Bes. Siap. Gimana Pak, mau menjelaskan apa Bapak? Silakan Pak. Itu tadi Tribor. Ya, mengenai pertanyaan yang saudara sampaikan kepada Cristiano Ronaldo, itu sebenarnya tetap pantas, tidak mesti ditempatkan pada
pada kalimat yang kita utarakan untuk mengatakan bahwa pantaskah Yesus itu kita sebut Tuhan. Ya, Itu memang sudah selayaknya kita menyebut dia sebagai Yesus adalah Tuhan. Buset. Ya, karena